warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Halo rekan dan rekanita, perkenalkan nama saya Maulidatul Ismah dari program studi pendidikan bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dan saya berasal dari PAK Abdurrahman Wahid Ibnu IPPNU UIN Malang. Dan di sini saya akan mereview materi Mapesta Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang telah dilaksanakan kemarin. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi tentang IPNU dan IPPNU. Nah, untuk pengertiannya sendiri, IPNU dan IPPNU adalah suatu organisasi badan otonom Nahdlatul Ulama dan bagian tak terpisahkan dari organisasi kemasyarakatan pemuda. Sebagai organisasi BANOM, IPNU dan IPPNU dituntut senantiasa mengembangkan dan meningkatkan peran serta fungsinya sebagai pelaksana kebijakan NU yang berkaitan dengan kelompok. Fungsinya sebagai pelaksana kebijakan NU yang berkaitan dengan kelompok masyarakat, pelajar, santri, mahasiswa, dan remaja sebagai basis keorganisasiannya atau sebagai basis keanggotaannya. Nah, gagasan mendirikan IPNU sendiri itu berdiri pada tahun 1954, yang mana IPNU sendiri didirikan oleh Kiai Haji Tholhah Mansur. Nah, sedangkan IPPNU itu didirikan pada tanggal 2 Maret 1955 atau pada tepatnya 8 Rajab 1374, itu didirikan oleh Punyai Umroh Mahfudhoh, yang mana Punyai Umroh Mahfudhoh ini merupakan istri dari Kiai Haji Tholhah Mansur. Nah, di sini ada beberapa aspek yang melatar belakangi berdirinya IPNU dan IPPNU. Yang pertama yaitu ada aspek ideologis, yaitu Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga untuk melestarikannya perlu dipersiapkan kader-kader yang nantinya sebagai penerus perjuangan NU dalam kehidupan beragama masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya yaitu ada aspek yang adanya keinginan untuk menjembatani kesenjangan antara pelajar dan santri serta mahasiswa di pendidikan umum dan pendidikan pondok pesantren. Nah, selanjutnya ada aspek sosiologis, yaitu adanya persamaan tujuan, kesadaran, dan keikhlasan akan pentingnya suatu wadah pembinaan bagi generasi penerus para ulama dan penerus perjuangan bangsa. Nah, itu tadi merupakan sejarah singkat berdirinya IPNU dan IPPNU dan juga pengertiannya. Selanjutnya kita beralih ke materi keorganisasian. Nah, keorganisasian ini adalah merupakan prisma belajar, yang mana seluruh materi yang diajarkan mencakup suatu hal hidup, koordinasi upaya, tujuan utama, pembagian kerja, dan hierarki otoritas. Nah, tujuan dari didirikannya organisasi ini atau organisasi IPNU dan IPPNU ini sebagai pendiri atau Kiai Haji Tholhah Mansur dan juga Punyai Umroh Mahfudhoh tadi ingin para pelajar Nahdliyin itu menjadi orang yang bisa bermasyarakat di kelak nantinya. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu materi tentang leadership. Apa sih leadership itu? Nah, leadership merupakan cara untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang didapatkan. Nah, adapun unsur-unsurnya itu ada 3. Yang pertama, pemimpin, anggota, dan juga visi dan misi. Nah, tugasnya yaitu 1 sebagai penentu arah, yang kedua sebagai integrator, yang ketiga sebagai mediator, dan yang keempat
mendelegasikan wewenang. Itu tadi materi yang saya dapatkan mengenai leadership. Untuk selanjutnya yaitu materi tentang gender. Nah, apa sih gender itu? Nah, yang disebut dengan gender dalam istilah Indonesia sebenarnya diambil dari bahasa Inggris yaitu gender, yang mana artinya tidak dapat dibedakan secara jelas mengenai seks dan gender. Banyak masyarakat yang mengidentikan gender dengan seks. Untuk memahami konsep gender, harus bisa dibedakan terlebih dahulu mengenai arti kata seks dan gender itu sendiri. Pengertian dari kata seks sendiri adalah suatu pembagian jenis kelamin ke dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan juga perempuan, di mana setiap jenis kelamin tersebut memiliki ciri-ciri fisik yang melekat pada setiap individu. Masing-masing ciri tersebut tidak dapat digantikan atau dipertukarkan satu sama lain. Ketentuan-ketentuan tersebut sudah merupakan kodrat atau ketentuan dari Tuhan. Itu tadi pengertian mengenai gender. Nah, di sini ada beberapa manifestasi yang ditimbulkan dari adanya ketidaksetaraan gender, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, marginalisasi. Yang kedua, subordinasi. Yang ketiga, pelebelan. Yang keempat, kekerasan. Yang kelima, beban kerja. Yang keenam, perbedaan seks dan gender. Nah, itu tadi beberapa materi yang saya dapatkan dari Makesta Kiai Haji Abdurrahman Wahid kemarin itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin apabila ada banyak kurangnya atau banyak kesalahan yang saya perbuat, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.